Shalom pemirsa Wake Up Call, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Talk Show Kings, Kingdom Influencer Generation in 7 Spheres of Ministries. Kali ini saya menghadirkan teman-teman dari The X Team 5G. Wah, namanya keren, 5G. So clear. Sepertinya Pak Yosua sudah membuat kesimpulan daripada pertanyaan saya untuk segmen yang pertama. Nah, kita sampai kepada segmen yang kedua, segmen yang terakhir. Mari para narasumber berikan sebuah statement singkat, ya, statement singkat kepada para pemirsa semuanya mengenai bagaimana setiap pemirsa itu dapat berfungsi maksimal di domainnya masing-masing atau di spheres-nya masing-masing. Ada 7 spheres of ministers. Paradigmanya adalah bahwa dimanapun Anda berada saat ini, di domain bisnis, pemerintah, politik, ekonomi, apapun, itu adalah ladang pelayanan Anda. Anda sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ditaruh Tuhan di tempat itu untuk mewujudkan Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaannya, jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Anda di situ sebagai kingdom influencer, garam dan terang, dan Anda sebagai kingdom transformer, yaitu Anda seorang penginjil dan pemurid untuk mentransformasi kehidupan dan kebudayaan di situ. Oke, silakan saya berikan kesempatan buat Brother Lukas dulu. Oke, ya singkat saja ya Pak Bram ya. Ya. Biasanya kalau kita melayani punya patokan atau punya panutan, punya panutan, dan panutan saya itu tak bernama Pak. Karena panutan saya adalah seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Kristus, lalu dia memberitakan kabar baik kepada semua orang Pak. Dia cuma ceritanya, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Itu satu pertanyaan Pak Bram. Tapi akibatnya banyak orang yang datang kepada Kristus. Dan seperti tadi Pak Bram katakan, kita ingin semua menjadi garam dan terang. Saya ini agak joke juga Pak, saya ingin jadi kopi dunia Pak. Selain garam dunia, terang dunia, kopi dunia Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Pastor Royal, power statement-nya untuk kita. Thank you Pak Bram, teman-teman semua. Saya punya catatan, dalam hidup saya punya filosofi begini. Dari perbincangan kita ini bisa jadi afirmasi dan kita akumulasikan. Kalau Anda, saya catat di sini, kalau Anda mau jadi, mau kejar panggung, jadilah hanya sekedar pengkhotbah. Ada kemungkinan terkenal. Tapi kalau mau jadi kingdom transformer, jadilah hamba dan jadilah pelayan, dan upahnya menjadi terkemuka dan besar. Karena bicara tentang kingdom transformer adalah bicara tentang fungsional, bukan struktural, betul kan? Iya. Ya kan? Jadi saya tulis di sini, Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang yang berani benar meski tidak tenar, betul nggak? Iya. Berani benar meski tidak tenar. Kingdom transformer itu bukan orang-orang terkenal. Karena akan ada masanya kita tidak akan muncul ke permukaan, kita tidak perlu orang tahu dan segala macam. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau cari panggung dan terkenal, maka cukuplah hanya jadi pengkhotbah. Tapi kalau mau jadi kingdom transformer, maka kita harus menjadi hamba dan pelayan, dan upahnya lebih keren. Alkitab katakan menjadi terkemuka dan besar. Tuhan memberkati. Mantap. Ya. Yes. Berikanlah statementnya. Ini statementnya. Kalau kita masih ada sampai sekarang, kita itu wayang dan Tuhan itu dalang. Jadi berarti kita ini wayang, Tuhan itu dalang. Oke. Berarti kita itu masih mau dipakai. Nah, sama hidup harus punya passion. Apa ya passion yang Tuhan berikan buat saya? Dan kita ini Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup tanpa tujuan dan alasan. Kalau Tuhan mau mematikan kita dari dulu bisa. Jangankan lahir, belum lahir pun nggak ada. Ya, kalau begitu lahir mati juga bisa.
sebulan 2 bulan mati, 4 tahun 2 bulan. Saya berulang kali harusnya mati, tapi nggak mati-mati. Berarti ada masih passion yang belum saya selesaikan. Nah, mari temukan passion ini. Jadi selama kita hidup berarti dalam kita, Tuhan kita masih mau memakai kita, menggunakan kita. Nah, carilah passion dan gunakan itu sampai nanti Tuhan meletakkan wayang atau kita ini di kotak wayang gitu. Clear, Itu sangat jelas. statement saya. Wow, sangat Ya. jelas. Pastor Daniel Ginting, come on. Ya, statement saya teringat satu kali waktu saya dalam penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur, ramai orang Indonesia di pesawat. Saya tanya, ngapain ke Kuala Lumpur? Ada kerjaan atau yang lain? Dalam perbincangan itu mereka bilang, mau cari durian, cari musangking. Gitu. Cari musangking. Kalau tahu Pak Yosiatan, waktu itu udah saya kasih tahu sama Pak Yosiatan. Nah, terus saya tanya, kapan pulang ke Jakarta? Dia bilang, besok pagi kami udah pulang. Jadi ke Kuala Lumpur tuh cuma cari durian aja. Besok pagi udah pulang. Artinya apa? Itu kan bicara buah. Yohanes 15:16 bilang gini, aku memilih dan memanggil kamu untuk kamu pergi menghasilkan buah. Buah itu untuk dinikmati. Nah, jadi semua kita ini ada di domain kita masing-masing. Yes. Kita itu dinikmati banyak orang. Kita ada di dunia, tapi kita tidak boleh sama seperti dunia. Iya. Ya, tapi hidup kita ini dinikmati, berbeda. Cara kerja kita, prinsip, nilai-nilai kita berbeda. Sehingga dunia boleh melihat Kristus. Keren. Itu saja. Terima kasih. Wow, hikmahnya banyak sekali, saudara. Saya exciting banget dengan talkshow hari ini ya. Tapi belum selesai ya. Pastor Dios. Iya. Baik, kalau saya hampir sama dengan Pak Suala tadi, bahwa cerita kita ini adalah suatu surat yang hidup dan bisa dibaca oleh semua orang. Sutradaranya itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu kita lakoni apa yang Tuhan kasih kepada kita dengan penuh passion, sehingga jangan rubah-rubah kan. Jadi kita ikuti saja begitu, karena banyak yang kita kadang-kadang tidak senangi. Ada orang yang dipanggil jadi martir, ada orang yang dipanggil hidup menderita. Tapi karena ini cerita milik daripada Roh Kudus, lakukan saja, karena itu adalah bagian yang Tuhan tentukan. Keren. Saya ingat waktu bersama beliau di Belanda, kemana-mana beliau selalu bilang begini, Tuhan selalu bikin cerita dalam hidup kita. Wah, dia ulangi lagi hari ini. Luar biasa ini. Yeah. Thank you God. Keren. Saya exciting banget saudaraku dengan power statement daripada para narasumber ini. Hikmat Tuhan tuh dalam sekali. Kalau para pemirsa bisa menyimak ini, wow, para pemirsa pasti sangat diberkati. Ya, Dr. Nuh, seorang anak jalanan yang tidak pernah mengenal orang tuanya dari sejak kecil karena dia dibuang oleh orang tuanya. Silakan Dr. Nuh, berikan hikmat Tuhan bagi para pemirsa. Iya. Terima kasih Kak Bram. Ya. Statement saya di akhir daripada acara kita hari ini berupa sebuah pantun Kak Bram. Wow, pantun, come on, keren. Iya. Gini. Haleluya. Orang bilang begini, hitam-hitam kereta api, biar hitam di stasiun banyak yang menunggu. Apapun posisi Anda saat ini, tak usah berkuar-kuar untuk menyebut diri Anda sebagai seorang pelayan Tuhan. Wujudkanlah kasih dan gaya hidup Kristus di dalam kehidupan Anda. Maka secara langsung orang akan berkata, dia seorang pelayan Tuhan yang hebat. Terima kasih. Ini harus ditulis di bukunya Pak Bram. Excellent. Itu kayak Bang Royal tadi ngomong tuh ya kan? Ya, gimana Bang Royal? Mantap. Khusus saya, ini harus ditulis di buku kita nanti. Oh ya. Puisinya harus ditulis. Ya. Mantap. Luar biasa ini. Saya rasa dalam jaringan ini yang paling penting penghubungnya semua di antara synergistic power ini adalah kasih. Jadi saya sarankan kita berkasih kepada antara satu sama lain, dan itulah penghubung kita. Ya, itu saja.
Love. Oke, wow. Satu kata kunci yang sebetulnya sudah menutup semuanya. Love. Baik, Dr. Hana, silakan. Oke. Apa yang bisa saya sampaikan kepada semua pemirsa, apapun yang kita lakukan adalah kita perlu lakukan dengan hati. Apapun panggilannya kita, apapun posisi yang Tuhan letakkan pada kita, baik yang sudah mengerti posisi atau panggilannya ataupun yang belum, kalau kita melakukan dengan hati, maka orang juga akan menyambutnya dengan hati. Wow. Itu seperti itu ya. Itu kemudian terima kasih. Satu lagi saya tambahkan sehubungan dengan ayat yang di permulaan tadi saya sampaikan. Kalau kita selalu berada di tempat di mana Tuhan ada, maka kita akan tahu apa yang ada di isi hatinya, kita akan tahu apa yang dia rindukan, dan diharapkan inisiatifnya adalah dari Tuhan sendiri. Karena kalau inisiatifnya dari Tuhan sendiri, dalam sekali, maka saudaraku sekalian, apa sih yang sulit untuk kita lakukan? Amen. Tidak ada yang pastikan kita berada di tempatnya Tuhan, maka kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, bukan apa yang kita mau lakukan menurut apa yang kita ingin lakukan. Keren banget, Dr. Hana. Amen. Puji Tuhan. Excellent, excellent. The last but not the least, yang terakhir tapi bukan yang terkecil ya. Terima kasih. Saya bangga sekali berada di para senior ini yang luar biasa. Saya mau beritahu bahwa saya jatuh cinta sama Tuhan karena Dia mencintai saya. Jadi hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan kalau saya menjadi terang bukan pilihan. Itu adalah statement Tuhan. Kalau saya jadi garam adalah statement Tuhan. Sehingga dimanapun saya berada, tidak mungkin saya tersembunyi. Lampu saya sangat besar karena lampu surgawi. Dunia harus melihat, ini adalah cahaya. Ini adalah jawaban. Karena saya tahu dunia tidak ada harapan. Saya sangat yakin karena saya dulu dari dunia. Saya dulu dari mereka. Sekarang hari ini saya temukan jalan itu, yaitu hanya Yesus. Hanya Yesus. Baik saya hidup, baik saya mati, saya akan tinggikan Yesus dan hanya untuk Yesus. Jadi dimanapun berada, saya akan beritahu bahwa Yesus or nothing at all. Dan apapun kata orang, bukan urusan saya. Karena saya setiap hari saya peduli apa kata Yesus. Saya peduli adalah saya mau menyenangkan hati Bapa saya. Saya tidak ada urusan dengan 1 juta orang. Yang penting Yesus saya tinggikan, Yesus saya muliakan, dan saya mau bangga Tuhan saya luar biasa. Karena Dia begitu mencintai saya, lebih dari segala-galanya. Bahkan nyawanya Dia berikan di kayu salib. Itu saya sangat hargai. Amin. Dan pernah saya di Abu Dhabi, banyak orang yang pakai pakaian begitu, tapi saya mau teriak Yesus. Saya tidak ada kesempatan. Saya main di yang diseluncur. Jadi waktu turun orang banyak, semua orang teriak aneh-aneh. Saya bilang, Yesus, you are Lord. Yesus, you are God. I love you, I worship you. Yesus, everything for you. Di Abu Dhabi, ya. Jadi saya harus stand up. Kalau saya di Jakarta di mana, saya akan beritahu. Kalau saya ikut Yesus, so what? Saya akan beritahu so what, gitu. Yeah. Karena engkau memilih agamamu, saya don't care, it's your business. Tapi kalau saya memilih Yesus, jangan make trouble. It's my decision, my choice, and Jesus is God. Amen. Yeah. Thank you. Yeah. Saya percaya Anda sangat diberkati. Saya sendiri sangat diberkati dengan insight-insight yang luar biasa. Hari ini jelas buat setiap kita bahwa setiap kita anak Tuhan, setiap kita percaya adalah para pelayan Tuhan. Adalah duta-duta Kristus, duta-duta kerajaan yang sudah didesain Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 2 ayat 10 berkata untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah pelayanan kita. Bicara mengenai pekerjaan baik, ada 3 hal yang harus kita perlihatkan kepada orang di sekeliling kita. Inilah pelayanan kita sesungguhnya. Yang pertama, tampilkan karakter yang unggul. Yang kedua, tampilkan kemurahan hati yang unggul. Yang ketiga, tampilkan kinerja dan karya yang unggul. Ketika orang dapat melihat itu dari hidup kita, orang akan memuliakan Bapa. Itulah pelayanan kita yang sesungguhnya.
Dan pelayanan yang sesungguhnya adalah sikap kehambaan. Siapapun Anda, apapun jabatan, posisi yang Anda miliki saat ini, bukanlah menjadi satu dasar buat Anda untuk bermegah, tetapi menjadi sebuah kesempatan buat Anda menggunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya Yesus yang dikenal, bukan diri kita yang dikenal. Ini bukan tentang saya, tetapi tentang Dia. Inilah pelayanan yang sesungguhnya. Dan mari kita sama-sama luruskan paradigma kita, bahwa setiap kita yang mengasihi Tuhan adalah hamba Tuhan. Setiap kita yang melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik adalah hamba Tuhan. Setiap kita yang melakukan kehendak Tuhan adalah hamba Tuhan. Selebihnya hamba yang lain. Dan kita tidak memilih untuk menjadi hamba yang lain, bukan? Amin. Mari kita sepakat bahwa tidak ada orang awam di dalam gereja. Semua jemaat cerdas. Karena ada panggilan dan karunia Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Bagian kita sebagai para pemimpin yang mengembalakan jemaat adalah melatih dan melengkapi jemaat-jemaat untuk mereka berfungsi maksimal sebagai kingdom influencer dan kingdom transformer di spheres manapun Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan menyaksikan program Wake Up Call Talkshow Kings, Kingdom Influencer Generation in 7 Spheres. Saya ucapkan terima kasih buat para narasumber dari DX Team 5G. Sangat luar biasa sekali apa yang Anda bagikan dan we are so blessed. God bless you.